Manajemen kantor dan kesekretariatan kantor. Halo semua, pernah mikir gak gimana sih caranya kantor bisa berjalan lancar? Rahasianya ada di manajemen kantor dan kesekretariatan yang oke. Yuk kita lihat gimana caranya. Manajemen perkantoran merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang terkait dengan operasional suatu kantor atau organisasi. Tujuan utama manajemen perkantoran adalah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugas-tugas administratif, pengelolaan sumber daya, dan mendukung tujuan keseluruhan organisasi. Fungsi manajemen kantor 1. Perencanaan, yaitu menetapkan tujuan, strategi, dan rencana kerja. 2. Pengorganisasian, yaitu mengatur sumber daya manusia, materi, dan finansial. 3. Pelaksanaan, yaitu melaksanakan rencana kerja dan kebijakan. 4. Pengawasan, yaitu menilai dan memonitor kinerja. Adapun tujuan manajemen kantor, yaitu meningkatkan efisiensi kerja, mencapai tujuan organisasi dengan efektif, menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan nyaman, memastikan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan, mengelola informasi secara tepat dan teratur, meningkatkan motivasi dan kesejahteraan karyawan. Ruang lingkup manajemen perkantoran. Aktivitas kantor. Aktivitas sehari-hari yang dilakukan di dalam kantor mencakup semua kegiatan administratif seperti perencanaan, pengorganisasian, komunikasi antar tim hingga pengawas. 2. Pengelola sumber daya kantor. Sumber daya kantor tidak hanya terbatas pada manusia, tapi juga mencakup segala peralatan, mesin, dan fasilitas fisik untuk mendukung operasional kantor. 3. Pengelolaan informasi data. Informasi data baik dalam bentuk fisik maupun digital. 4. Fasilitas dan lingkungan kerja. Ini mencakup tata letak ruang, pencahayaan, ventilasi, hingga kebersihan kantor. Lingkungan kerja yang baik akan meningkatkan semangat dan produktivitas tim. 5. Pengelolaan komunikasi. Komunikasi adalah hal yang tak boleh terlewat dalam manajemen perkantoran. Ruang lingkup ini mencakup pengaturan sistem komunikasi internal dan eksternal di dalam kantor. Pastikan semua jalur komunikasi, mulai dari email, aplikasi chat, hingga pertemuan tatap muka berjalan lancar. Manajemen perkantoran adalah kunci kelancaran bisnis. Tanpa manajemen yang baik, pengelolaan dokumen, sumber daya manusia, dan produktivitas karyawan akan terhambat. Manajemen perkantoran menciptakan lingkungan kerja yang efisien dan mendukung tujuan bisnis. Selain manajemen kantor yang baik, kesekretariatan itu jantungnya komunikasi di kantor loh. Sekretaris yang jago bikin semuanya teratur. Kerjaannya bukan cuma angkat telepon, mereka itu menjaga informasi, penghubung antar bagian, dan wajah pertama perusahaan. Yuk, mari kita bahas tentang kesekretariatan kantor. Kesekretariatan kantor merupakan tulang punggung dari operasional sebuah organisasi yang mencakup serangkaian kegiatan dan layanan administratif yang esensial. Tugas utamanya adalah memastikan kelancaran arus informasi, baik internal maupun eksternal, melalui pengolahan surat menyurat, pengarsipan dokumen, dan pemeliharaan basis data yang akurat. Tujuan kesekretariatan kantor. Kesekretariatan kantor bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang efisien dan terorganisir. Ini dicapai melalui pengolahan informasi yang baik, dukungan administrasi yang handal, dan koordinasi komunikasi yang efektif. Tujuan utamanya adalah memastikan kelancaran operasional, mendukung pengambilan keputusan, dan menciptakan citra positif organisasi. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang peran kesekretariatan kantor. Nah, staf kesekretariatan kantor ini memiliki peran yang sangat penting ya dalam menjaga kelancaran dan efisiensi kerja sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, perannya itu mencakup seperti pertama itu adalah mengatur dan membantu tugas-tugas administrasi kantor. Yang kedua, menyediakan dukungan administrasi kepada manajemen dan staf lainnya. Nah, yang ketiga itu menjaga pengolahan dan arsip dokumen penting. Yang keempat, mengatur jadwal rapat dan membuat laporan hasil rapat. Yang kelima, menyusun dan memelihara sistem pengarsipan yang efektif. Yang keenam,
mengenangani komunikasi internal dan eksternal termasuk surat menyurat, panggilan, dan telepon. Yang ketujuh, membantu mengatur perjalanan dinas dan mengatur acara kantor. Yang ke-8, mengolah inventarisasi dalam pengadaan kebutuhan kantor. Yang ke-8 ada mengkoordinasikan alur informasi dan komunikasi di antara bagian atau departemen organisasi. Nah, itu adalah peran-peran dalam kesetaraan kantor. Baik, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan, yaitu manajemen kantor mengatur segala hal di kantor agar berjalan secara lancar dan efisien, seperti mengatur ruang kerja, peralatan, dan orang-orang. Sedangkan kesetaraan kantor berfokus pada tugas-tugas administrasi seperti surat menyurat, jadwal, dan arsip. Membantu pimpinan agar bisa bekerja dengan baik. Jadi, manajemen kantor itu seperti mengatur rumah, dan kesetaraan kantor itu seperti asisten rumah tangga yang membantu pekerjaan hari-hari. Keduanya ini memiliki peran penting ya, agar kantor bisa bekerja dengan produktif. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat. Terima kasih.